Maliki yaumiddin, mulkuhu la yubna wa huwa hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para orang tua kami yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Imam beserta pengurus, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, Allah masih memberikan kekuatan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita yang hadir pada hari ini di subuh ini bukan karena kita kuat, sebab banyak juga orang yang lemah mampu datang. Bukan karena kita sehat, buktinya ada juga yang sakit datang. Bukan karena rumah kita dekat, ternyata banyak juga rumah yang jauh bisa datang ke sini. Ini menunjukkan bahwa iman kita yang kuat dan mantap. Salawat dan salam semoga tercurahkan dari baginda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kepada kita yang hadir di pagi yang berbahagia ini dapat meneruskan perjuangan beliau dan dapat menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, nama saya Raja Baktiar. Tadi dijelaskan anggota DPRD Provinsi Riau. Alhamdulillah saya 2 periode di Karimun. Saya dari Karimun, pernah menjadi ketua DPRD juga di Karimun. Kemudian 2 periode sekarang berada di Provinsi Riau. Jadi anggota dewan itu hobi saja Bapak Ibu. Tapi profesi saya sebenarnya adalah tukang terapi detok darah. Jadi tempat terapi saya ada di Batu 8. Yang punya masalahnya kolesterol, gula, asam urat, ginjal, jantung, liver, segala macam, insya Allah saya punya tempat terapinya. Bukan untuk promosi Pak ya, untuk perkenalan saja. Biar kita ini lebih semakin dekat, biar semakin lebih kenal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak lama-lama di sini, paling 5 sampai 10 menit saja. Masih bersedia dulu Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang hadir hari ini di pagi ini dapat dipastikan bahwa 100 tahun yang lalu kita ini belum berada di dunia ini. Betul tak Bapak Ibu? Atau sudah ada yang hadir 100 tahun yang lalu? Kalau saya lihat wajahnya belum ada nih yang umur 100 tahun. Paling 80 tahun yang paling tinggi barangkali ya. Atau mungkin belum ada yang 80 tahun. Saya ulangi ya. Kita yang hadir hari ini dapat dipastikan bahwa 100 tahun yang lalu kita ini belum berada di dunia ini. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kita ini belum ada, kosong. Dan dapat dipastikan pula bahwa 100 tahun yang akan datang kita ini pun tidak akan berada di dunia ini lagi. Setuju? Atau masih ada yang mau bertahan 100 tahun lagi? Dilihat sekarang aja udah ada yang kena asam urat, ada kolesterol, ada kena gula. 100 tahun yang akan datang kita ini tidak akan berada di dunia ini. Artinya apa?
Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan lama di dunia ini. Itu intinya. Orang sehat, apalagi orang sakit, mati lah. Rakyat biasa, pejabat, mati lah. Orang kuat, orang lemah, mati. Bahkan orang yang paling sakti sekalipun di dunia ini mati. Apa ada orang yang paling sakti dan itu sampai sekarang bertahan? Apa masih ada orang yang paling hebat yang dulu-dulunya itu, yang pernah kita baca-baca di buku waktu di sekolah, si A hebat, si B hebat, C hebat, masih ada nggak sekarang? Nggak ada. Habibie hebat, meninggal. Dulu Soeharto kata orang hebat, meninggal. Gus Dur orang bilang hebat, meninggal juga. Soekarno hebat, meninggal. Firaun kata orang hebat, meninggal. Raja Namrus hebat, meninggal. Jadi tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini yang mampu bertahan lama. Semua kita ini akan meninggalkan dunia ini. Perlu kita ingat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, biar kita sadar hari ini bahwa dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia ini adalah tempatnya kita meninggal. Beda ya. Tempat tinggal kita di mana? Nanti. Asal nenek moyang kita diciptakan itu akhirat, bukan kita tinggal. Jadi kita tidak lama, sebentar saja. Singkat, paling singkat hidup di dunia ini. Kalau tidak waktu tarik nafas meninggal, waktu turun nafas meninggal. Nah, singkat aja. Nah, pertanyaan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau ngapain? Allah hanya berikan perintah dan larangan saja. Tinggal kita buat pilihan, mau melaksanakan atau mau melawan. Yang akan menyelamatkan kita, yang akan menemani kita nanti di yaumil akhir adalah sesuatu yang sangat tidak kita gemari semasa kita masih hidup. Apa tuh yang akan menemani kita nanti? Sholat, sedekah, ya setia menemani kita nanti itu. Sholat yang tak kita gemari semasa kita masih hidup, itulah yang akan menemani kita, yang akan setia menemani kita nanti. Yang lain tak ada. Sesuatu yang kita perjuangkan mati-matian di dunia ini semuanya akan jadi bangkai. Kita mati-matian perjuangkan mobil mewah, mahal. Pada suatu saat ini akan jadi bangkai. Mungkin di zaman itu dia bagus, mewah, gaya. Orang tengok mantap tuh, Pak Haji pakai mobil mewah. Mobil yang kita pakai itu nanti jadi bangkai dia, percayalah. Rumah yang megah yang kita ciptakan segala macam kita buat, suatu saat akan jadi bangkai. Nah, ada yang jadi bangkai, semua jadi bangkai. Tubuh kita nih yang terbuat dari bahan bumi, tanah, air, api, angin, semuanya jadi bangkai. Suatu saat akan membusuk, berulat dan dimakan cacing. Yang tak jadi bangkai yang mana? Yang Allah ciptakan di akhirat. Apa itu ruh? Itu tak jadi bangkai. Yang jadi bangkai semua. Jadi kehidupan di dunia ini seperti kita berjalan di malam yang gelap gulita. Kita tak tahu nih di depannya ada apa, samping kiri kanan ada apa, di atas ada apa, di bawah ada apa. Kita tak tahu. Kalau aku selamat,
Kuncinya satu, ikuti perintah dan jauhi larangan. Karena kita tak tahu. Di dunia ini kita tak tahu nih apa fungsi sembahyang, fungsi zakat, fungsi haji, fungsi sedekah. Itu kan hanya cerita-cerita saja. Tapi fungsi yang sebenarnya kita tak tahu. Kapan kita tahu? Nanti dia akhir. Kalau ibadah tadi berjalan di malam yang gelap gulita, kapan kita tahu? Ketika kita menemui sebuah cahaya. Dunia ini gelap. Yang terang benderang itu adalah akhirat. Itu baru kita tahu. Oh ternyata ini fungsi sembahyang. Oh ini fungsi zakat. Oh ini fungsi sedekah. Oh ini fungsi puasa. Baru tahu nanti Pak, sekarang belum. Jadi yang merasa kuat hari ini untuk melawan azab Allah silakan, tak masalah. Yang merasa kuat lawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan cerita tadi itu bahwa dunia ini gelap, akhirat adalah terang benderang. Ada satu riwayat, barangkali kita sudah pernah membaca, sudah mendengar. Ketika Iskandar Zulkarnain mau menaklukkan sebuah negeri yang baru, pagi hari dia mengumpulkan kepada seluruh prajurit-prajuritnya. Di sana itu beliau menyampaikan kepada prajurit, wahai prajurit-prajuritku, nanti malam kita akan menyeberangi sebuah sungai, kemudian kita akan sampai ke negeri yang baru. Nah, selama perjalanan menyeberangi sungai, aku perintahkan kepada kalian, kata Iskandar Zulkarnain. Apa perintahnya? Aku perintahkan kepada kalian, apapun yang kalian terinjak di dalam sungai itu, maka ambillah. Jadi masing-masing diberikan karung untuk mengambil barang-barang yang terinjak di dalam sungai tadi. Sungai itu kan gelap, tidak kelihatan. Malamnya gelap gitu. Kita tak tahu apa yang ada dalam sungai itu, apa yang diinjak itu, kita tak tahu. Tapi perintah Iskandar Zulkarnain, ambillah. Apapun yang kalian injak, ambillah. Jika cerita berjalan, pas ketemu tengah malam, ketemu dengan sungai yang diceritakan oleh Iskandar Zulkarnain. Jadi Bapak Ibu, ada 3 karakter prajurit atau pasukan terhadap perintah sang raja. Karakter pertama, prajurit yang tidak mau mengambil apapun yang terinjak. Ini karakter orang pembangkang, karakter pelawan. Jadi kalau tidak ada kelihatan, tidak ada untung ruginya, tidak mau. Jadi kalau kita belajar dalam istilah tingkatan ibadah, ini tingkatan ibadahnya ibadah tujar. Apa itu? Ibadahnya para pedagang. Kalau tak untung, tak memberikan efek, tak memberikan manfaat kepada beliau, dia tak mengambil. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, terhadap perintah sang raja, prajurit yang mengambil setengahnya saja, asal saja. Takut nanti kalau ditanya sang raja, apa yang kau bawa? Paling tidak aku ada jawaban. Ini tuan barangnya. Jadi sekedarnya saja. Jadi tipe orang ini kalau dalam istilah ibadah disebut ibadatul abdi. Perintah laksanakan, tidak perintah tidak buat. Dia melaksanakan perintah itu karena dia takut aja. Kalau ibadah dia takut dosa, buat. Tapi dia tak mau nambah-nambah. Yang ketiga, tipe ketiga, prajurit yang serius, mengambil semuanya, setiap jadinya ambil, sehingga apa? Karungnya itu penuh.
ada kewalahan, ada berat. Perjalanan jauh, berat, pikunya luar biasa berat. Tapi kita tidak tahu apa barang kami. Aktivitas ketika subuh, selesai subuh seperti ini, kemudian suasana sudah mulai terang, maka Iskandar Zulkarnain berdiri di depan, tampil lagi menyampaikan, wahai prajurit-prajuritku, apa yang kalian dapatkan tadi malam? Nah, prajurit-prajurit tadi yang mengambil ini maju ke depan. Dia buka, dia tuangkan di depan sang raja. Ini tuan. Yang pertama full itu tuang. Bapak Ibu mau tahu setelah tuang apa isinya? Isinya ternyata intan berlian semua. Setiap batu yang diambil setelah dituangkan ternyata intan berlian. Nah, tipe yang begini kira-kira ada tak rasa bahagia? Ustaz, Imam, rasa bahagia, senang, luar biasa, berbunga-bunga. Intan semuanya ternyata yang aku ambil tadi. Yang setengah tadi kira-kira itu mau dibuka nih. Yang setengah itu masih tanda tanya. Ini yang aku ambil setengah ini apa nih? Apakah batu biasa atau intan juga? Setelah dia tuang, ternyata sama Pak. Intan juga. Bahagia. Tapi kira-kira ada penyesalan tak Pak? Kira-kira manusiawi Pak ya? Yang full tadi penuh, bahagia luar biasa. Yang setengah bahagia juga, tapi ada sedikit penyesalan. Pasti Pak, manusiawi. Apa dalam pikirannya? Kenapa tak aku ambil semuanya ya? Kenapa aku ambil separuh ya? Nah, kira-kira yang tidak mengambil sama sekali, Ibu, nyesal tak? Nyesal, pasti menyesal. Kenapa aku tak ambil ya? Kenapa sebab dia tidak ambil? Dia tidak tahu. Yang diinjak itu intan, dia tidak tahu. Karena tipenya tipe pembangkang. Setiap perintah tidak mau ambil, tidak mau buat, tidak mau laksanakan, ya risikonya begitu. Itu yang saya sampaikan. Kehidupan dunia ini dia ibarat kehidupan di malam yang gelap gulita. Apa perintah, apa tak tahu. Tahunya setelah terang benderang, sama dengan cerita tadi. Tahunya dalam perintah Iskandar Zulkarnain bahwa itu adalah intan. Ketika kita berada di tempat yang terang, Iskandar Zulkarnain tahu bahwa yang dia perintahkan ambil itu memang intan. Dia tahu, cuma dia tidak jelaskan. Dia hanya perintahkan ambil. Tapi kalau dijelaskan oleh Iskandar Zulkarnain bahwa itu intan, pasti semuanya ambil. Ya Bu ya, pasti ambil. Tapi tak menjelaskan. Disuruh kita berpikir, cek. Iskandar Zulkarnain cek. Ini betul-betul patuh tak sama aku ini, loyal tak sama aku ini, setia tak sama aku ini. Tes. Sama Pak. Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sama seperti itu. Ya tes semuanya. Bersyukur tak? Jadi dalam kehidupan kita hari ini bulan suci Ramadan. Hari ini hari ke-17. Kalau puasa kita 30, tinggal 13 hari lagi. Kalau tidak kita gunakan kesempatan emas ini, kita tak tahu Syawal besok kita masih ada apa tidak. Tak tahu Pak. Kenapa sahabat kita tidak tahu? Jadwal mati itu sudah ada Pak. Bisa saja besok kita mati. Sudah ada jadwalnya. Sama, tak tahu juga kapan, tapi sudah ada jadwalnya. Yang lebih dahsyat lagi apa Pak? Kait kapan kita itu sudah siap ditenun hari ini. Jadi jangan macam-macam.
Kayak kapan kita semua nih, udah siap ya teman. Bukan mati besok kita mati baru ribu, udah siap. Jika kita pergi ke pasar beli, udah jadi baru. Mau ngapain ya? Tak sadar juga gitu. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, dengan cerita istilah Zulkarnain tadi itu, ada juga 3 tipe umat Islam. Yang pertama, ada umat Islam yang tidak mau mengambil bagian sama sekali dalam bulan suci Ramadan ini. Tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, tak mau ya. Tapi dia Islam. Dia hanya mengambil Idul Fitri ya. Sebelum Idul Fitri itu udah ke mall, dia pasar, dia beli baju-baju. Wah, dia pula yang paling sibuk di Idul Fitri ini. Kalau takbir, dia pula paling maju ke depan. Takbir paling kuat pula takbirnya itu. Tipe yang pertama. Ada tipe yang kedua, yang setengahnya saja. Yang tadi tidak mengambil sama sekali. Dan tipe kedua setengahnya saja. Dia puasa aja Pak. Tapi sholat tidak mau berjamaah, tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah. Ya puasa, kuat ya puasa. Yang ketiga, yang mengambil semuanya bulan suci Ramadan. Puasa full, sholat full, berjamaah di masjid, sholat tahajud, baca Quran, sedekah, kemudian mengundang anak yatim ke rumah, ajak buka puasa bersama. Seluruh amalan dalam bulan Ramadan diambil full, karena dia tidak mau melalaikan dan dia ingin gunakan kesempatan bulan suci Ramadan. Karena ada tiga yang dapat kita ambil dalam bulan Ramadan. Ada pertengahan 10 hari pertama malam rahmat dan sayang, dia mengambil itu. Yang kedua 10 kedua malam pengampunan, ini malam pengampunan loh. Penggal kedua. Yang ketiga adalah malam bebasnya kita dari beratnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan emas yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan, sejalan dengan masih bulan suci Ramadan, saya katakan bahwa puasa merupakan perjalanan jiwa. Puasa bukan perjalanan fisik. Kalau puasa perjalanan fisik, kita pasti lapar, pasti haus. Tapi puasa merupakan perjalanan jiwa. Kenapa dia menjadi perjalanan jiwa? Karena ada niatnya. Ketika kita pasang niat, maka energi pikiran dengan energi hati kita ini dia menyatu, dia connect. Nah, ketika ini connect, menyatu dia, maka seluruh tubuh kita ini punya kekuatan. Sebab itu ketika orang berniat puasa, meskipun dia tidak sahur, dia kuat, mampu dia menyelesaikan sampai azan. Tapi coba kita semua hari ini yang tak berniat puasa, jam 7, 8 pasti cari sarapan, pasti cari minuman. Kenapa? Sudah tidak kuat. Itu secara. Kemudian secara ilmiah, Ustaz, puasa itu secara ilmiah, satu hari kita berpuasa, maka daya tahan tubuh kita ini atau imun sistem tubuh kita ini dia menguat selama 10 hari. Ini hebatnya puasa. Kalau puasa Ramadan itu 30 hari, maka kalikan 10 sama dengan 300 hari. Daya tahan tubuh kita ini menguat selama 300 hari. Kemudian kita ada puasa Syawal 6 hari. 6 kali 10 sama dengan 60. 300 tambah 60 total keseluruhan sama dengan 360 hari. Artinya apa? Daya tahan tubuh orang yang berpuasa Ramadan ditambah dengan puasa
hukuman selama 360 hari. 360 hari itu sama dengan nilai 1 tahun. Mau sehat, puasa. Ibu-ibu mau kulitnya cerah, bersih, puasa. Karena lambung kita ini ada hubungan dengan kulit. Lambung kita ini ada hubungan dengan napas dari mulut. Secara kesehatan Bapak Ibu, tubuh kita ini ada pasangan. Kuping pasangannya sama ginjal. Jadi kalau ada kuping bermasalah, berarti ginjal ini masalah. Napas hidung ada hubungan dengan paru-paru. Kalau ada napas hidungnya keluar itu ada bau, berarti paru-parunya ada masalah. Lambung ini ada hubungan dengan mulut. Kalau ada hawa dari mulut kita keluar yang kurang bagus, berarti lambung kita ini kotor. Mata kita ini ada hubungan liver. Kalau mata kita kurang baik, kurang bagus, atau kuning, berarti liver kita ada masalah. Ada pasangan semuanya. Jadi ingin sehat, yang Allah sudah tetapkan, puasa. Kenapa puasa? 90% kesehatan manusia ini berawal dari kualitas lambung. Kalau lambungnya baik, bagus, maka kita sehat. Puasa Ramadan 1 bulan ini itu mendetok, membersihkan. Apa yang dibersihkan, apa yang didetok? Minyak, lemak, sisa tinja yang menempel di usus kita itu dengan puasa itu lama-lama bersih. Jadi kalau kita masukkan alat dalam lambung kita ini, gerinya lambung kita, minyaknya tebal. Coba Bapak bayangkan, 1 bulan berapa kilo beli minyak? Coba kita, ibu-ibu, berapa kilo beli minyak? Kemana perginya minyak itu? Mana perginya? Nempel di dinding usus. Dalam jangka panjang, kalau ini tidak dikuras, tidak dibersihkan, maka kita dihadapkan dengan macam-macam masalah kesehatan. Kolesterol berawal dari lemak, asam urat berawal dari lemak, gula berawal dari lemak. Hampir semua penyakit berawal dari lemak. Belum dari yang lain. Kita hidup di kota yang ini, tidak ada satu orang pun yang bisa terhindar dari pengawet, penyedap, pestisida, suntikan hormon, pewarna buatan. Tidak ada yang bisa menghindar. Hari-hari kita masukkan. Bahkan kita jadikan lambung kita ini seperti bak sampah. Semuanya masuk, tapi tidak pernah kita bersihkan. Puasa inilah jawabannya untuk membersihkan lambung. Supaya apa? Supaya kita ini berkualitas, supaya kita ini sehat. Semua berawal dari lambung. Sayur kelihatan segar. Kalau dulu sayur itu kasih pupuk di akarnya, di tanahnya. Sekarang daunnya disiram pupuk. Setiap hari kita makan pupuk. Terasa murah kita. Ayam normalnya 3 bulan, direkayasa menjadi 37 hari, 30 hari. Dengan apa? Suntikan hormon. Makan kita suntikan hormon. Supaya itu bentuk tubuh kita tidak ideal, bengkak sana bengkak sini, kena kanker segala macam. Semua suntikan hormon. Pengawet, ikan kelihatan segar, tapi direndam pakai formalin. Hari-hari kita makan, kita kurang gerak, kita kurang istirahat, kita kurang menjaga pola hidup, kemudian kita kurang supplemen. Ya akhirnya tubuh kita menjadi berantakan, darah kita menjadi berantakan. Maka solusinya Allah berikan. Bayangkan Bapak Ibu, berapa ribu tahun yang lalu video ini, sehingga dokter Jepang Yoshinori Koizumi melakukan penelitian tentang proses melaparkan diri atau yang dikenal dengan puasa. Ternyata Bapak Ibu, puasa ini 8 sampai 16 jam, yang mampu bertahan 8 sampai 16 jam, maka akan terbentuk yang disebut dengan protein autofagiso.
bakteri, virus, kuman-kuman dia sapu kumpul. Nah, ketika kita lapar, maka sel-sel yang hidup ini memakan tuh sel-sel yang mati ini. Virus-virus, kanker-kanker dimakan oleh sel yang hidup. Jadi kalau kita ingin sehat, punya masalah aja, puasa, dia akan makan ya, sel-sel. Ini sudah diuji secara kedokteran. Bahkan Yoshihiro Osumi mendapat Nobel kedokteran dari Jepang. Kemudian dalam penelitian beliau, jika kita ingin sehat, dianjurkan dalam waktu 1 minggu minimal 2 kali kita melakukan proses melapangkan diri. Nah, ini sebenarnya 1500 tahun yang lalu sudah ada pesan dari baginda Rasulullah. Apa itu? Puasa Senin Kamis. Kembali ke puasa lagi, Pak. Baru berhenti sekarang. Kita umat Islam 1500 tahun yang lalu sudah melaksanakan proses itu. Begitu hebatnya ajaran-ajaran dalam Islam, baik puasa, baik sholat. Kalau saya jelaskan tentang sholat, kenapa ada gerak-gerak ini secara falsafah tidak cukup waktu, ya Pak. Tapi saya cukup jelaskan tentang puasa saja pada subuh yang begini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.